kabar? Salam sehat selalu ya. Kembali lagi di channel Komik Komunikasi Asik, dan di sini kita bakal ngobrol seputar peristiwa komunikasi. Saya Angela Maria selaku host, dan pastinya hari ini saya nggak bakalan sendiri dong. Saya ditemani oleh Mbak kece, siapa lagi kalau bukan Mbak Rosa di sini. Hai Sobat Asik, kabar baik semua ya. Gimana nih Mbak Rosa kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya, dan kegiatan masih seperti biasa, padat merayap gitu ya. Gak apa-apa ya Mbak, yang penting have fun aja yang ngejalaninnya. Nah teman-teman Sobat Asik, hari ini kita bakalan bahas-bahas seputar dengan komunikasi organisasi. Nah jika kita berbicara tentang organisasi, pastinya berasal dari individu-individu yang berbeda-beda ya Mbak. Dan saya juga yakin Sobat Asik di luar sana pastinya pernah dong punya pengalaman organisasi. Nah sekarang kita langsung tanya aja nih ke Mbak Rosa, Mbak kira-kira apa sih pengertian dari komunikasi organisasi itu? Oh, kalau ditanya pengertian udah kayak kuliah banget ya. Tapi aku yakin sih Sobat Asik di luar sana punya segudang kegiatan, juga komunitas yang disukai juga apa dengan organisasi juga gitu. Nah kalau kita lihat sebenarnya sederhananya komunikasi organisasi itu penerimaan dan juga pengiriman pesan dalam konteks organisasi. Nah, cuman dia lebih kompleks ya. Artinya ada aliran informasi di situ. Kemudian juga tadi Mbak Angel sudah menyampaikan ya, banyak kepala di situ yang pasti juga berpotensi konflik gitu ya, ada berpotensi dalam ketegangan-ketegangan tertentu. Dan yang juga tidak kalah penting dalam konteks komunikasi organisasi, ada yang namanya evaluasi program. Nah kalau Sobat Asik berkegiatan itu kan ada proses evaluasinya juga ya. Nah demikian juga dalam konteks organisasi gitu. Oke, berarti ini lebih konteksnya juga tentang entitas organisasi juga ya Mbak. Nah mungkin dalam komunikasi organisasi sendiri nih Mbak, kira-kira itu kata kunci atau konsep seperti apa gitu Mbak yang digunakan dalam organisasi sendiri? Oke, ada memang beberapa kata kunci yang sering muncul ya. Itu bisa menjadi semacam pedoman atau kita bisa mengidentifikasi. Nah, beberapa di antaranya organisasi itu tidak lepas dari yang namanya relasi atau kerjasama, kemudian jejaring juga, lalu ada sistem yang dia dinamis gitu ya, kita bisa bertukar informasi di dalamnya akan seperti apa. Jadi ada proses juga yang dinamakan sebagai ketergantungan, sama seperti kalau ibaratnya kita tidak bisa hidup sendiri ya, hidup bermasyarakat itu kan juga bergantung dengan orang lain, bergantung dengan, kalau di organisasi berarti konteksnya ada stakeholder, orang-orang di dalamnya, seperti itu. Baik Mbak, kira-kira pendekatan atau paradigma seperti apa sih yang digunakan juga ya pastinya dalam komunikasi organisasi ini? Oke. Selain tadi ada kata kunci, kemudian ada konsep penting gitu ya, atau ada definisi yang kita perlu pahami dalam konteks organisasi, ternyata ada kurang lebih 3 pandangan besar atau kita bisa menyebutnya sebagai paradigma gitu ya dalam konteks komunikasi organisasi. Ada subjektif, ada objektif, dan juga ada yang namanya pendekatan makro gitu. Nah udah kayak jangan bingung ya Sobat Asik, itu ini semua ada ekonominya ya, bukan pelajaran ekonomi gitu. Kurang lebih 3 itu sih. Oke Mbak. Nah tadi kan sudah Mbak sebutkan paradigma tentang objektif, subjektif, dan makro juga ya. Nah pasti kan dari ketiga pendekatan tersebut memiliki ciri-cirinya masing-masing dong Mbak. Nah itu kira-kira ciri-ciri khususnya itu seperti apa dari ketiga pendekatan tadi ya? Nah pertama mungkin saya mau menyampaikan soal subjektif dulu. Ini tapi agak-agak nyontek ya supaya nggak salah-salah nih karena ngomongin pandangan sakral gitu ya teman-teman. Jadi kalau dilihat dari pendekatan subjektif, ada proses istilahnya individu ya, proses individu yang menilai, kemudian dia menafsirkan fenomenanya apa ya, fenomena dalam konteks organisasi gitu ya. Lalu juga ada pandangan-pandangan yang dibangun dari interaksi itu. Ada konteks dikonstruksikan gitu ya. Misalnya kalau seseorang katakan sederhananya
tidak mau atau enggan untuk diajak kerja tim. Nah, itu kita memahaminya seperti apa? Apakah misalnya ada yang salah dari sistem organisasi itu atau memang ada problem individu gitu. Nah, itu yang perspektif subjektifnya. Oke. Jadi itu kembali lagi tergantung dari permasalahannya juga ya, Mbak. Kalau pandangan subjektif dia seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya contoh dalam konteks organisasi itu seperti apa, Mbak? Mungkin saya coba pakai pandangan yang lain pakai boleh, perspektif yang lain. Kalau ada beberapa hal, misalnya kalau tadi kita mencontohkan seperti kerja tim gitu. Contoh lain sebenarnya ada bicara soal sense of belonging. Jadi rasa kepemilikan masing-masing individu atau anggota organisasi, sehingga kemudian dia bisa mampu istilahnya memotivasi anggota yang lain. Nah, tetapi kalau dia konteksnya objektif gitu ya, nah organisasi yang objektif itu akan melihat dalam organisasi itu banyak dipengaruhi oleh hal apa atau dideterminasi oleh variabel-variabel yang seperti apa. Misalnya kalau dia juga bisa melihat individu di dalam organisasi itu ibarat idealnya adalah bisa adaptif ya. Adaptif tuh artinya dia bisa beradaptasi di dalam organisasi, di lingkungannya. Lalu kalau ada tadi pengaruh dari luar, maka secara aturan atau ibaratnya SOP dalam organisasi itu paling tidak dia bisa memberikan tawaran solusi atau jalan keluar gitu. Itu kalau yang objektif. Jadi bisa dibilang bahwa ini itu adalah hasil dari konstruksi individu-individu yang ada di dalamnya ya, Mbak. Nah, mungkin juga adakah pendekatan lain yang digunakan gitu dalam konteks organisasi sendiri nih, dalam komunikasi? Dalam ini ya, komunikasi organisasi. Nah, ada satu lagi tadi subjektif, objektif, nah kemudian ada yang disebut sebagai pendekatan makro. Nah, kalau pendekatan makro itu dia akan melihat organisasi sebagai bagian dari interaksi dengan struktur global. Misalnya kalau dia punya ibaratnya franchise gitu ya. Jadi organisasi internasional, dia punya cabang di mana-mana atau sebaliknya. Kan hari-hari ini kita banyak melihat ya, artinya organisasi internasional kemudian dia menancapkan gitu ya kekuasaannya di Indonesia, mengembangkan sayapnya di Indonesia seperti apa. Nah, dari situ kita akan melihat aktivitas dalam lingkungan organisasi tapi dalam konteks struktur yang lebih makro atau global dalam hal ini. Berarti perspektif yang digunakan ini tergantung dari fenomena atau problem yang dialami juga ya, Mbak? Ya, dari problemnya seperti apa, dan kita akan melihat dengan pandangan yang bagaimana tadinya dengan perspektif yang seperti apa gitu. Nah, gitu teman-teman, sangat inspiratif bukan penjelasan kita tentang komunikasi organisasi hari ini. Tentunya harapannya teman-teman juga bisa lebih menambah pengetahuannya masing-masing ya, karena ini juga penting nih komunikasi organisasi dalam kehidupan bermasyarakat juga dan juga bernegara ya pastinya ya, Mbak. Nah, mungkin sekian dulu teman-teman pembahasan kita tentang komunikasi organisasi di episode kali ini. Saya Angela Maria bersama dengan Mbak Rosa. Dadah.